Alam raya ini telah memberikan pelajaran kepada kita. Matahari, bulan, bumi, dan seluruh isinya telah menjadi guru sejati yang tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang serakah dan anarkis. Alam adalah guru yang paling jujur dan tak punya tendensi kecuali membawa keseimbangan untuk kehidupan. Dari alamlah kita patut belajar, berguru, dan bertadabur sebagai jalan untuk mencapai kesadaran diri sebagai sesama makhluk yang diciptakan Tuhan. Dalam keris pun juga begitu. Para empu selalu menyematkan pesan-pesan alam di setiap rinciannya. Sehingga kita sebagai pecinta budaya ini tentu telah disajikan sebuah literasi yang sangat dekat dan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka keris bagi kami juga menjadi guru yang padanya seringkali saya bertadabur untuk menyelami setiap nilai-nilai luhur yang tersema di dalamnya. Maka jangan heran jika saya ini semakin kesini nampak lebih baik, lebih soleh, lebih rendah hati, tidak sombong, dan suka menabung. Barangkali itu adalah pengaruh dari keris-keris yang saya rawat setiap harinya. Meskipun memang masih lebih dominan itu adalah akting saya sebagai sok-sokan budayawan yang bisa memberi contoh kepada para generasi. Ya minimalnya kan tampilan ruang tamunya sudah sedikit keren. Kalau untuk urusan dapur nanti biar diberesin sama istri saya. Oke lah. Sekarang di video kali ini saya ingin membabar salah satu pusaka koleksi saya yang cukup spesial. Mari bersama-sama kita gali sedalam mungkin untuk nilai-nilai dari pusaka ini. Pusaka dengan busana ladrang Surakarta dari kayu awar-awar. Dilengkapi pendok bunton kuningan sepuh perak yang cukup tebal. Ia juga ditata dengan ukiran motif lunglungan dengan garapnya yang halus, detail, dan penuh artistik. Secara keseluruhan busana pusaka ini tampil dengan gagah, berwibawa, dan pastinya tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 7, dapur Carubuk pamor kulit semongko, tangguh Madura sepuh. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp5.500.000. Dapur Carubuk adalah salah satu jenis dapur keris Luk 7 yang memiliki rincian ada kembang kacang, terdapat jalen, berikut juga lambe gajah, disempurnakan dengan seraweyan serta greneng. Konon keris Carubuk merupakan salah satu pusaka Kanjeng Sunan Kalijaga yang dipesan kepada Empu Supo Mandrangi. Wallahualam. Keris Carubuk menjadi salah satu simbol akulturasi budaya Jawa dan budaya Islam di Pulau Jawa yang dibawa oleh seorang wali songo yaitu Sunan Kalijogo. Keberhasilan Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa memang tak lepas dari kebijaksanaannya dalam membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga datangnya Islam pada waktu itu tidak terus mengubah budaya yang ada, justru membangkitkan kebudayaan setempat dengan menambahkan unsur spiritual agama Islam di dalamnya. Hal ini menjadi bukti bahwa agama dan budaya merupakan dua aspek yang bisa saling berdampingan, bukan saling menjatuhkan dan menolak satu dengan yang lainnya. Saya itu sempat prihatin. Kemarin itu ada yang lagi viral pemuka agama menginjak-injak keris. Ini videonya. Mungkin tujuannya baik, namun menurut kami caranya yang salah. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi hal-hal yang begini ini. Marilah lanjut babar lagi. Secara filosofi keris Carubuk sendiri itu memiliki arti bagaikan bumi, merupakan sebuah simbolisasi yang memiliki kedalaman nilai yang bisa menjadi ajaran adiluhung bangsa. Bumi adalah sumber segala kehidupan. Ia menyediakan tempat bagi semua makhluk untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Demikian pula keris Carubuk dengan bilahnya yang sederhana, namun penuh makna melambangkan kesuburan, kelahiran, dan keberlanjutan untuk hidup. Filosofi ini mengingatkan pemilik keris untuk senantiasa menjaga keseimbangan dan memberikan kehidupan seperti bumi yang menopang segala sesuatu yang ada di atasnya. Bumi juga identik dengan kesabaran. Ia menahan segala beban yang ditimpakan kepadanya tanpa mengeluh. Keris Carubuk mencerminkan sifat ini, mengajarkan bahwa pemiliknya harus bersikap sabar, tabah, dan tetap tenang dalam menghadapi segala tantangan hidup. Seperti bumi yang tetap stabil meskipun menghadapi berbagai guncangan, pemilik keris diharapkan dapat mengendalikan diri dan tetap kokoh dalam prinsip-prinsipnya.
Bentuk keris carubuk yang relatif sederhana dibandingkan dengan keris-keris lain melambangkan filosofi kesederhanaan, namun di balik kesederhanaannya terdapat kedalaman makna yang sangat kuat, sama halnya dengan bumi yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan besar di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kekuatan tidak selalu terlihat dari luar, namun harus dipahami dan dihargai dari kedalaman dan esensi dari pemiliknya. Kesederhanaan juga diajarkan lewat keris ini melalui harapan agar manusia senantiasa memiliki sifat yang membumi. Bahasa gaulnya itu ya down to earth. Sifat yang membumi merujuk pada sikap dan karakter seseorang yang rendah hati, realistis, dan tidak terpengaruh oleh kesombongan atau ambisi yang berlebihan. Orang yang memiliki sifat membumi cenderung bersikap tenang, mampu menerima keadaan apa adanya, dan menghargai apa yang dimilikinya. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh pujian atau penghinaan, melainkan tetap berpijak pada realitas dengan sikap yang bijaksana. Sifat ini mencerminkan kestabilan emosional dan kedewasaan, di mana seseorang mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam segala situasi tanpa menghilangkan jati diri atau merasa lebih unggul dari orang lain. Begitu dalam memang jika kita jabarkan arti dan makna dari setiap pusaka. Bahkan tak hanya sampai di sini saja, fungsi pusaka menjadi representasi sang pemilik juga menjadi tambahan nilai tersendiri. Pusaka ini secara keseluruhan tampil dengan mempesona. Rinciannya yang begitu masih lengkap, dengan look yang serasi, hingga motif pamornya yang begitu kontras dan sangat eksotik. Gandeknya terkesan miring, sirah cecaknya itu pendek, lalu bentuk gonjonya sapi teruntal. Untuk karakter besinya sendiri nampak kurang wasuan. Pamornya berkarakter gajih dengan rabaan yang kasar atau nyekrak, dan ia juga tampak mubyar memenuhi seluruh bilahnya. Bahkan di sela-sela warna pamor yang putih memplak, pada bilah terdapat deretan pamor akodiat yang sepintas, lalu tampak seperti lelehan logam berwarna keperakan putih. Ia mengkilat yang semakin menambah nuansa keindahan dari bilah keris ini. Pasikutan dan karakter bilah yang begini inilah yang menjadi ciri khas dari Tangguh Madura Sepuh karya Empu Koso. Biasanya orang perkerisan menyebutnya Koso Madura atau Madura Koso. Keris Madura memang tak semuanya adalah karya dari Empu Koso, namun yang paling terkenal dan banyak dicari memang karya dari Empu Koso. Selain itu adalah empu yang paling terkenal di Madura. Kemungkinan besar beliau juga merupakan orang yang pertama kali mengenalkan ilmu pembuatan keris di Madura. Dan hingga saat ini, Madura sendiri berhasil mewarisi keilmuannya hingga melahirkan banyak empu yang tak kalah hebat yang jumlahnya sudah mencapai ratusan. Patut kita bangga. Madura sebagai bagian dari Indonesia berhasil menjadi pelopor pelestari budaya keris dengan berbagai mahakaryanya yang sampai saat ini masih aktif berproduksi. Mudah-mudahan hal ini bisa menular ke seluruh penjuru daerah dengan kembali membangkitkan karya-karya pusaka terbaik dari khas daerah masing-masing. Matur nuwun dan salam Dudu Hati.